Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kiat Yuliani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Karena di kampus kami telah menerapkan praktek kuliah merdeka. Berikut video atau penjelasan materi yang akan saya sampaikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya mutu di dalam manajemen berbasis sekolah. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari budaya dan mutu itu sendiri. Budaya. Menurut Dekdiknas tahun 2010, budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan atau belief manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem ini adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem ini juga digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem teknologi, seni, dan sebagainya. Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka menghasilkan sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan mutu menurut Husaini Usman tahun 2006 adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratannya yang telah ditetapkan. Adapun aspek-aspek dari mutu yaitu pertama, pelayanan prima kepada pelanggan, tanggung jawab sosial yang tinggi, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pelanggan dinomorsatukan dan peserta didik sebagai pusat perhatian. Mutu di dalam dunia pendidikan yaitu meliputi tentang input, proses, output, dan outcome. Yang pertama adalah input. Input dinyatakan bermutu jika siap berproses. Input pendidikan antara lain melalui kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia dan siap, staf yang berkompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelayanan khususnya siswa, dan input manajemennya. Yang kedua adalah proses. Proses pendidikan dinyatakan bermutu jika mampu menciptakan suasana pakem, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu output. Output dinyatakan bermutu jika belajar akademik maupun non-akademik siswa tinggi, serta lulusan dapat terserap di dunia kerja. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Contoh prestasi akademik misalnya lomba karya ilmiah remaja, lomba-lomba lain seperti lomba bahasa Inggris, lomba matematika, lomba fisika, dan lain sebagainya. Sedangkan output dari non-akademik misalnya keingintahuan yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, dan kepramukaan. Selanjutnya adalah kriteria mutu itu sendiri. Yang pertama adalah kinerja guru yang baik, yang kedua tepat waktu, ketiga pelayanan prima yang bertahan lama, 4 sekolah memiliki daya tahan yang baik, 5 sekolah indah dan menarik, 6 warga sekolah memiliki nilai-nilai moral dan profesionalitas, 7 sarana dan prasarana tersedia dan mudah digunakan, 8 memiliki SPM, yang 9 konsistensi, 10 mampu melayani. Adapun strategi meningkatkan budaya mutu dalam manajemen berbasis sekolah yaitu menurut Nurkolis tahun 2003, meningkatkan mutu sekolah dapat pula ditingkatkan melalui beberapa cara.
Seperti yang pertama, meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat, sertifikasi kompetensi, dan profil portofolio. Yang kedua, membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif. Yang ketiga, menciptakan kesempatan baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik. Yang kelima, membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan. Bila ditinjau lebih lanjut, strategi yang telah saya sebutkan tadi akan menunjukkan bahwa program peningkatan mutu harus berorientasi pada kebutuhan dan harapan pelanggan atau stakeholder, kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan. Berikutnya yaitu operasional budaya mutu dalam manajemen berbasis sekolah. Dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru, staf lainnya, termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan sekolah harus melakukan tahap-tahap sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyusun basis data dan profil sekolah lebih representatif, akurat, valid, dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek yang meliputi akademis, administratif, termasuk administratif siswa, guru, dan staf, dan keuangan. Yang kedua, melakukan evaluasi diri atau self assessment untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan maupun aspek lainnya. Yang ketiga, berdasarkan analisis tersebut, sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai. Nah, kesimpulan untuk semua materi yang telah saya jelaskan tadi adalah peningkatan mutu sekolah merupakan pengelolaan secara menyeluruh sumber daya sekolah dengan mempergunakan dan memperdayakan secara optimal berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan oleh sekolah. Semua program dan kegiatan manajemen sekolah diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan atau stakeholder baik internal maupun eksternal, karena kedua pelanggan tersebut memiliki hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Akhirnya, untuk menjadikan sekolah yang bermutu, maka semua komponen yang ada di sekolah harus berkesadaran mutu dan membudayakan mutu dalam aktivitas sekolah serta manajemen sekolah yang berbasis pada mutu. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.